Halo pendengar, pernahkah kalian mendengar nama kota Saranjana? Sebenarnya, rumor kehadiran kota Saranjana sudah ada sejak lama. Tapi kali ini kembali ramai diperbincangkan. Kota Saranjana adalah sebuah kota gaib yang konon katanya sangat maju peradabannya dan juga teknologinya. Kota Saranjana ini terletak di Kalimantan, tepatnya di Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Secara fakta dan data, sebenarnya kota ini pernah tercantum dalam peta Kalimantan pada zaman penjajahan Belanda. Namun, tidak pernah tercatat dalam peta Indonesia saat ini. Kota gaib Saranjana memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Terlepas dari keindahan alamnya, bagi masyarakat sekitar, tempat itu adalah tempat angker yang banyak dihuni oleh bangsa jin. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat kota Saranjana. Bagi yang pernah melihatnya, kota Saranjana seperti kota-kota maju lainnya dengan gedung-gedung tinggi di dalamnya dan juga dengan segala aktivitas masyarakat sebagaimana masyarakat beraktivitas seperti biasa. Tak jarang wisatawan yang berkunjung pun melihat kota itu. Mereka melihat kota itu seperti kota manusia nyata dengan kendaraan yang berseliweran. Menurut pandangan gaib, ada satu gerbang menuju kota gaib Saranjana. Mitos yang berkembang adalah apabila kalian memasuki gerbang tersebut, kemungkinan besar kalian tidak akan bisa kembali lagi. Menurut beberapa orang yang pernah tak sengaja masuk ke kota Saranjana dan berhasil kembali keluar mengatakan, penduduk di kota Saranjana adalah jin muslim, dengan mayoritas pekerjaan mereka adalah bertani. Ada pula beberapa cerita orang hilang di wilayah kota gaib Saranjana. Di antaranya adalah seorang warga kota baru hilang tanpa jejak. Konon katanya, warga tersebut sengaja diambil oleh warga kota Saranjana untuk dijadikan imam. Selain itu, ada pula seorang nelayan yang hilang di tengah laut. Menurut kabar, nelayan tersebut diselamatkan oleh warga kota Saranjana. Dan menurut saksi seorang muslimah taat yang mengatakan jika nelayan tersebut hidup bahagia di kota Saranjana. Beberapa warga sekitar juga mengaku sering mendengar suara musik dari arah Pulau Saranjana. Masyarakat Kalimantan menyebut warga kota Saranjana sebagai orang Halimun. Entah dari mana kata Halimun itu berasal. Salah satu cara untuk mengenali penghuni kota Saranjana adalah melalui wajah. Meski secara umum bentuk fisik mereka seperti manusia, namun para warga kota Saranjana tidak memiliki filtrum bibir. Filtrum bibir adalah dua garis dengan lekukan ke dalam di bagian tengahnya, di antara hidung dan mulut. Mirip dengan beberapa mitos di Pulau Jawa. Apabila kalian ingin mengunjungi Pulau Laut Kelautan atau kota Saranjana, hal yang harus dihindari adalah penggunaan baju berwarna hijau. Perkembangan kota gaib Saranjana sangat pesat dan berbanding lurus dengan kehidupan manusia di dunia nyata. Hal ini terbukti dari beberapa kejadian janggal yang dialami oleh pengusaha kendaraan dan alat berat. Ada beberapa pengusaha kendaraan dan alat berat yang dihubungi dan diminta untuk mengirimkan alat berat serta mobil-mobil ke salah satu kota yang bernama Saranjana.
Alamat pun diberikan secara rinci. Namun, setelah sampai di lokasi yang diberikan, tak ada kota di sana. Yang ada hanyalah hamparan tanah kosong. Mereka mencoba mengkonfirmasi kembali dengan pemesan. Namun, sang pemesan hanya memerintahkan untuk meninggalkan mobil dan alat berat pesanannya di tanah kosong tersebut. Tapi setelah ditinggal begitu saja, beberapa waktu kemudian, mobil dan alat berat itu hilang entah kemana. Kejadian mistis tentang kota Saranjana pun sempat dialami oleh beberapa artis di Indonesia. Misalnya saja, kejadian yang pernah diceritakan oleh Ari Lasso di channel YouTube Raditya Dika beberapa waktu lalu. Meskipun Ari Lasso tidak menyebutkan nama kota tersebut, tapi banyak yang bilang itu adalah kota goib Saranjana. Ari Lasso bercerita, pada tahun 2005 ada konser bersama Ada Band. Sang manajer di briefing tentang aturan yang berlaku saat konser. Di antaranya adalah dilarang mengucapkan kalimat kotor, dilarang melakukan banyak kegiatan selama berada di sana, dan tidak boleh mandi selama tinggal di kota tersebut, dengan alasan untuk mencegah hujan. Dan juga apabila dalam konser ada yang melihat orang dengan bentuk wajah yang tidak biasa dan melakukan gerakan aneh atau tidak sewajarnya, mereka harus bersikap biasa saja. Ari Lasso tidak keberatan dengan peraturan ini, karena ia merasa hal seperti itu memang biasa terjadi dan ia menghormati itu. Saat di atas panggung, Ari merasa penonton penuh, ada sekitar 12.000 orang. Jujur, gue gak terlalu mikir yang aneh-aneh. Gue hanya melihat penonton itu berkelompok dari yang tua sampai yang kecil. Terus, mereka seperti menari-nari, ucap Ari Lasso. Namun, keanehan mulai Ari rasakan saat selesai acara. Stadion di kota bagus yang besar biasanya punya beberapa pintu keluar. Pintu keluar artis dan penonton dibedakan. Mobil untuk pengisi acara pun biasanya terparkir di luar. Tapi untuk konser kali ini sangat berbeda. Mobil untuk pengisi acara terparkir di samping panggung. Jadi kalau pulang nanti langsung turun panggung, masuk mobil, dan harus membelah barisan penonton lewat pintu yang sama, cerita Ari Lasso. Saat kembang api dinyalakan tanda mengakhiri acara, Ari dan rombongan segera bubar dan naik mobil. Mereka berusaha keluar mendahului penonton. Rasa-rasanya penonton masih nonton kembang api dong. Akhirnya gue turun dari panggung, masuk mobil, terus keluar di samping lapangan. Kok sepi ya? Ini kan nggak sampai 5 menit ya. Rasanya penonton cuma ada 2000-an. Namun, Ari berusaha berpikir positif bahwa mungkin saja penonton sudah keluar. Setelah kembali ke hotel, dirasa sudah selesai, sang manajer memutuskan mandi lantaran kegerahan. Beberapa menit kemudian, ada yang berteriak minta tolong dari bawah hotel. Ternyata, kepala produksi mereka mengalami kecelakaan saat menyeberang hendak membeli rokok. Itulah beberapa keanehan tentang kota goib Saranjana yang tengah ramai dibicarakan banyak orang. Kita sebagai manusia harus percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Kita harus saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Untuk kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, pastikan lagi kalian
sedang berada di kota manusia sesungguhnya. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.